Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Fuad Podcast, podcastnya mahasiswa Fuad. Oke, berjumpa lagi dengan saya Aulfa di segmen Bisa Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya tidak ditemani oleh partner saya, namun dia ada di narasum hari ini. Oke, di samping saya ada ketua dari Himpunan Mahasiswa Program Studi di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya hai dulu nih ke kamera. Halo. Oke, kenalan dulu dari kiri saya mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Melinda, mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam semester 5. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Amir Muhaimin. Sini saya selaku ketua program studi Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yunus Abidin. Posisi saya sekarang sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Rahman. Saya merupakan salah satu ketua dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Oke. Nah, gimana nih kabarnya para ketua selama pandemi? Alhamdulillah. Baik ya. Baik banget. Ya. Ceritain dong kesibukannya akhir-akhir ini selama situasi seperti ini. Kesibukannya dari Amir dulu nih. Kesibukan selama pandemi ini mungkin yang ngurus-ngurus kayak podcast nih. Oke. Terus Sibuk, produktif. Sibuk berarti ya. Terus kalau di luar tuh kan biasanya kan saya ngambil ini job. Kalau sebelum PPKM nih, Iya. kayak job nikahan, wedding. Kalau di HMPS sendiri tuh kan kita kan kayak ada ngadain kayak mungkin ini dalam waktu dekat nih kayak webinar. Oke. Produktif banget Iya. ya. Kalau Yunus sendiri gimana? Kalau untuk saya sendiri ya, kalau kesibukan itu kesibukan dalam kampus sih. Tapi kesibukannya lebih tepatnya membimbing mahasiswa-mahasiswa baru yang khususnya prodi IKT ya. Jadi kayak banyak yang mahasiswa baru itu bertanya-tanya, "Kak, program studi itu gimana sih?" atau program studi IKT itu belajarnya gini. Nah, itu banyak mahasiswa baru yang bertanya-tanya seperti itu tentang seputar ilmu Quran dan tafsir. Dan banyak juga yang diurus seperti acara-acara webinar, terus acara pertemuan antar mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir satu wilayah di Kalimantan Tengah. Mungkin itu aja. Produktif banget para ketua. Mungkin kalau Bella sendiri gimana? Oke, untuk saya sendiri selaku ketua MSBKI di sini seperti tugas gitu, ketua-ketua lain itu mengingatkan anggota-anggota untuk menjalankan prokernya. Mungkin nggak dijalankan gitu. Jadi setiap minggu itu saya selalu ingatin nih gimana nih nagih lah gitu proker yang belum jalan. Jadi kesibukan saya tuh hanya sekitar di kampus, terus juga di organisasi karena saya pribadi belum aktif gitu di organisasi yang ada di luar kampus. Mungkin gitu. Fokus aja dulu ke satu ya, Kak. Kalau Kenapa salah? kalau Kak Rizky sendiri gimana kesibukannya? Kalau saya biasanya sibuknya nggak ngapa-ngapain begitu, malah sebaliknya. Ya, tapi akhir-akhir ini ya ada kayak misalnya tugas mungkin dikerjakan gitu sih sebenarnya. Habis itu ini juga ada agenda sama dekanat fakultas itu kerja sama MUI itu pembuatan tulisan ilmiah atau nanti dicetak menjadi buku gitu. Tentang tokoh agama dan ulama di Kalimantan Tengah. Oke. Selain itu juga aktif juga di podcast, kadang juga redaksi web Fuad juga gitu. Mungkin kurang lebihnya ya situ-situ aja gitu, karena memang nggak bisa ngelakuin kegiatan secara offline kan di HMPS, jadi ya kita aja ngembangin diri lagi gitu. Sangat luar biasa ketua kita pada kali ini. Nah, seputar HMPS, dulu kan namanya itu HMJ. Kok bisa sih sekarang bisa jadi HMPS gitu? Ada cerita nggak sih di balik itu? Siapa nih yang mau mewakilkan? Mungkin dari Rizky. Oke. Kalau karena sejarah ya, Iya. kita mengingat-ingat lagi nih. Memang pada awalnya sebenarnya
HMJ itu ada 3 ya di Fuad ya. Yang pertama HMJ dakwah, Usuluddin, HMJ dakwah, HMJ adab. Nah, ketiga itu pada akhirnya dilebur menjadi 4 sekarang. Nah, yang kita ini kan BKI, KPI, IKT, SPI. Nah, pada awalnya itu mempertimbangkan nih, mengingat juga dari HMPS, maksudnya HMJ adab pada saat itu sama HMJ Usuluddin itu hanya memiliki 1 program studi. Itu yang menjadi pertimbangan pertama. Yang kedua, HMJ dakwah itu mengingat kedua program atau kedua HMJ ini tadi menjadi HMPS, ya kita leburkan sama-sama aja gitu sekalian biar lebih membersamai lah gitu. Kayak slogan kita kan membersamai Fuad begitu. Nah, mungkin itu sih. Nah, pada akhirnya setelah musyawarah mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah tahun 2019 ya. 2019-2020 kemarin itu baru disatukan kembali HMPS, maksudnya dileburkan kembali menjadi HMPS tadi. Jadilah ya HMPS namanya saat ini gitu. Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, mengingat bentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan, jadi pembahasan kita kali ini adalah semangat kemerdekaan bersama-sama melawan COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan. Oke, ngomong-ngomong kemerdekaan nih ya, mengingatkan saya dengan merawat kemerdekaan. Apalagi kita sebagai generasi milenial wajib tentunya untuk merawat kemerdekaan itu sendiri. Nah, salah satu merawat kemerdekaan itu adalah dengan beradaptasi. Kalau adaptasi ketua di awal kan corona itu masuk, Pelangkara gimana sih cara kalian beradaptasi waktu itu? Kan banyak banget perubahan dari sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dari Yunus sendiri gimana tuh? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau masalah dibilang merdeka di masa pandemi yang di awalnya mungkin kita merasakan kita tidak merasa merdeka ya di masa pandemi, di masa awal ya, waktu awal-awalnya COVID. Terus seiring waktu dan seiring waktunya lagi kita semakin bisa beradaptasi bahwa kita sudah menerima bahwa ya inilah COVID, inilah cobaan Tuhan, ya kan. Dan untuk gimana ya, untuk beradaptasinya lagi ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan aturan pemerintah ya kan, prokes-prokes yang telah dianjurkan kepada ke kita ya, pemerintah yang telah disuruh pakai masker lah segala macam. Mungkin itu aja sih kalau saya. Saya nggak terlalu mengerti lah dalam hal di bidang seperti itu. Kalau misalnya dari Amir sendiri gimana nih? Beradaptasi deh. Iya. Apalagi kan teknologi udah semakin canggih. Ini dari gimana cara Amir beradaptasi waktu dulu yang 2019 ketika corona itu masuk ke Pelangkaraya? Kan banyak tuh perubahan dari sosial, ekonomi, pendidikan apalagi kan, terus teknologi yang dulunya kita beli sendiri sekarang ada platform media kayak gitu. Gimana cara Amir? Cara beradaptasi mungkin dari awal cerita aja dulu. Dari awal pandemi itu kan sebelumnya kan saya kan anggota di HMPS KPI ini. Nah, dari situ kan dulu tuh awal-awal tuh jalan kan semua agenda kegiatan pasti jalan. Selama pandemi ini mungkin banyak yang tertunda. Setelah itu mulai dari kegiatan online sampai dengan tidak bisa tetap muka lah selama ini. Apalagi anggota-anggota kan sekarang kan sulit ketemu kayak gitu. Gitu aja. Apalagi kalau kita mengingat ya kemarin itu katanya kita libur cuma 2 minggu. Iya benar 2 minggu terus baru masuk ya kan. Ternyata setahun, mungkin lebih ya kan. Nah, kalau misalnya Rizky sendiri gimana? Kalau beradaptasi sama pandemi sih untuk sekarang ya kita hampir sama kayak kawan-kawan tadi ya. Mungkin kita dengan menjalankan protokol kesehatan, kemudian juga mungkin nih saran juga untuk kawan-kawan, misalnya yang kawan-kawan di rumah nih, ada yang misalnya nggak bisa naati protokol kesehatan, misalnya mungkin bisa diajak bergabung jadi relawan aja gitu. Nah, akhirnya kan bisa nih bantu-bantu tenaga relawan begitu kan. Nah, sehingga menjadi manfaat gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya kawan-kawan di rumah itu punya pendapat pandemi itu gini-gini, konspirasi atau semacamnya begitu kan. Tapi kawan-kawan mikir nggak gitu, relawan itu di sana udah kelelahan atau semacamnya begitu kan. Nah,
disitulah seharusnya kawan-kawan yang merasa paling peduli, merasa gini yang melawan atau semacamnya, itulah saatnya kawan-kawan buktikan apa yang kawan-kawan katakan gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Pada akhirnya kan kita semua akan beradaptasi pada waktunya. Iya, benar. Apalagi dulu kemarin itu kita nggak itu ya, kayak apa ya, nggak ada praktek simulasi segala macam. Benar. Jadi kalau misalnya perasaan Bella waktu kemarin disuruh pakai masker, bawain sanitizer, itu gimana tuh? Karena kebetulan saya tuh emang sering pakai masker dari sebelum pandemi, karena nggak tahu juga sih, suka gitu pakai masker kalau di jalan kan. Terus setelah pandemi ini merasa biasa aja sih, tapi karena kalau dihubungkan dengan kegiatan sosial terus juga organisasi itu sangat berdampak, karena kan HMPS BKI baru berdiri tahun 2019. Nah, dimana itu lagi aktifnya, maksudnya lagi panas-panasnya lah mau menjalankan program kerja itu kan. Nah, alhamdulillahnya meskipun di keadaan pandemi pada saat itu tuh kami masih bisa menjalankan secara online gitu, menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di Indonesia lah, bukan hanya di Palangkaraya gitu. Jadi sebenarnya PR juga buat saya, karena kan di tahun sebelumnya, tahun ini kan hampir sudah 1 tahun ya, hampir 2 tahun. Nah, tahun sebelumnya itu kan HMPS BKI walaupun pandemi itu masih aktif gitu, tetap produktif lah. Itu PR juga buat saya, apakah masih tetap produktif di kepengurusan selanjutnya. Mungkin itu aja sih. Nah, ngomong konspirasi, kita kan pemuda agent of change gitu ya kan. Banyak di luar sana berita-berita yang hoax, terus banyak juga konten-konten konspirasi. Nah, gimana cara kalian menanggapi hal tersebut gitu? Kalau dari Bella sendiri gimana? Kalau saya pribadi kan berhubung saya ini penikmat TikTok gitu. Iya benar. Penikmat TikTok meskipun bukan pemainnya lah gitu. Nah, jadi itu kan ibaratnya berita yang sebelum masuk ke IG itu sebenarnya di TikTok tuh menurut saya lebih duluan gitu. Jadi saya menonton video mengenai COVID ataupun apa yang terjadi pada sekarang itu ya udah gitu. Saya tonton aja, karena saya ini bukan orang yang kritis banget gitu. Jadi saya tonton, tapi dengan ketidaktahuan saya ini pasti atau enggak beritanya itu tidak saya share ke grup-grup, karena kalau kita sudah share ke grup, apalagi grup keluarga kan, grup keluarga ini kita tahu tuh orang tua di situ kan ya udah langsung terima gitu. Kalau kita kan bisa melihat perkembangan sesuatu yang terjadi lagi ya, misalnya hoax kan, itu pasti nanti ada gitu terbukti bahwa itu tuh nggak benar gitu beritanya. Mungkin itu aja sih. Kalau Amir sendiri gimana? Kalau menanggapi konspirasi atau berita hoax, biasanya kalau kita kan di KPI itu kan ada belajar jurnalistik tuh. Iya benar banget. Nah, kalau jurnalistik itu kan kita menanggapi kayak berita-berita gitu. Nah, di situ tuh kita sebelum menerima berita tuh kita harus men-sharing dulu sebelum saring dulu sebelum sharing. Nah, jadi sebelum kita menyebarkan berita tuh kita lihat dulu berita itu benar atau tidaknya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu nih, ada nggak sih program kerja kalian yang selama pandemi ini yang menurut kalian susah banget untuk diterapkan secara online, atau hambatan kalian nih sebagai ketua, ada nggak sih? Dari Yunus sendiri? Jelas sangat ada. Bisa. Ya jelas sangat ada. Jadi kami kan ada itu persatuan kayak perkumpulan mahasiswa komunitas ilmu Al-Quran dan Tafsir satu Indonesia itu ada kan, itu FKMTHI lah sebutannya. Nah, di setiap tahunnya itu pasti ada yang namanya musyawarah wilayah dan ada juga Mumnas, musyawarah nasional. Nah, kebetulan untuk di tahun ini giliran IAIN Palangkaraya untuk menjadi tuan rumah. Tuan rumah yang menyediakan untuk mereka tempat rapat segala macam ya kan, yang seharusnya diadakan offline. Tapi nyatanya di kota Palangkaraya ini ya kita tahu sendiri kan, PPKM katanya dari tanggal sekian tiba-tiba diperpanjang lagi sampai tanggal 23, dan seharusnya kami laksanakan harusnya bulan-bulan ini. Ya mungkin seperti itulah, sedih pokoknya. Sedih banget ya kan. Kalau Rizky sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih tantangannya lebih ke kawan-kawan yang pulang kampung ya. Kita nggak bisa juga kan maksa kawan-kawan ayo ke Pelangka gitu kan. Kan sangat berisiko ya untuk
pandemi seperti ini. Benar banget. Nah jadi ya solusinya kita menyelesaikan apa yang ada aja gitu secara online atau offline gitu. Yang bisa online, yang offline. Misalnya offline kan tentunya kita tetap menaati prokes tadi. Yang online ya tentunya dari rumah masing-masing dan juga jangan berharap banyak, mengingat setiap tempat itu berbeda-beda jaringan tentunya atau semacamnya begitu ya. Nah baru setelah itu sama kayak perkuliahan juga tentunya sangat sulit sekali kalau bagi saya sih untuk menjalankan prokes secara online itu sih. Ngomong-ngomong HMPS, kenapa sih kita harus masuk HMPS bagi semester awal dan apa sih HMPS itu? Kalau dari Amir sendiri gimana? Menurut saya kenapa kita harus masuk HMPS? Karena di HMPS itu tempat pertama kita untuk mengenal organisasi lah setidaknya. Kan situ kan tempat kita prodi kita, tempat kita berkumpul, tempat kita mencari keluarga baru lah ibaratnya di kampus tersebut. Habis itu tempat kita meningkatkan skill tadi. Gitu. Kalau dari Bella sendiri? Untuk saya pribadi gitu ya, berhubung saya waktu SMA itu nggak aktif juga di organisasi gitu. Jadi waktu SMA waktu kuliah ini pertama kali saya aktif di organisasi itu sangat berasa gitu manfaat dari organisasi tersebut. Karena dimana pada awalnya saya tuh kurang bisa gitu berbaur dengan orang lain, saya tuh sebenarnya kurang suka lah gitu kalau ketemu sama orang-orang baru gitu. Susah gitu untuk berbicara nih mau gimana nih, tapi karena tuntutan organisasi akhirnya terbiasa kan nih kenal kawan-kawan juga karena organisasi gitu. Nah untuk mahasiswa baru mungkin nanti yang masih ragu untuk bergabung di HMPS, itu sebenarnya langkah awal ya kayak seperti kata Kak Amir tadi, untuk kita mengenal organisasi sehingga kemampuan yang mungkin dalam diri kita waktu di dunia SMA atau sekolah itu masih belum terasa belum ada tempat gitu ataupun wadah untuk mengeluarkan hal tersebut. Jadi bisa dikembangkan di organisasi karena di organisasi kan banyak gitu kan bidang-bidang yang bisa dimasuki lah gitu. Oke, ada nggak nih perwakilan dari kalian yang mau closing statement untuk bincang-bincang santai kita kali ini? Lagi. Rizky? Mungkin. Dari Yunus? Mungkin Amir. Nunjuk-nunjuk nih nggak bakal habis. Ayo. Siap. Terkait pandemi ya dan protokol kesehatan, mungkin untuk kawan-kawan di rumah jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan, jaga diri, jaga kesehatan, jaga imun dan juga jaga iman tentunya. Karena imun tanpa iman itu sangat bertolak belakang sekali bagi saya ya. Mengingat kita adalah sesama muslim atau mungkin dari kawan-kawan yang di rumah yang menonton pada saat ini, kita boleh nggak percaya, kita boleh menolak aturan pemerintah, tapi iman adalah segala-galanya bagi kita semua. Nah, dan yang penting juga adalah dimanapun kita berada tetap jalani tadi protokol kesehatan. Karena angka kematian COVID itu bukan hanya sebuah angka sebenarnya, tapi lebih dari itu di sana banyak makna atau mungkin pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya, entah itu pelajaran yang bisa kita jadikan pelajaran lagi untuk berikutnya agar menjadi lebih baik begitu. Tetap patuhi protokol kesehatan pada intinya. Terima kasih kepada para ketua dan wakil yang telah meluangkan waktunya di segmen kali ini, dan terima kasih kepada para penonton yang sudah mau menonton bincang-bincang santai kita pada kali ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak serta like, komen, dan subscribe, serta kasih saran siapa lagi narasumber kita selanjutnya. Saya Alfa, sampai jumpa di Fuad Podcast, podcastnya mahasiswa Fuad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.